Waktu gue masih kecil, gue gak mikirin apa-apa. Gue mikir, tapi gue cuma memikirkan hal yang gue suka, kayak Dota, hari Minggu, atau guru gue ngumumin bakal ada outing class. Karena telinga gue itu menerjemahkan yang namanya outing class, artinya adalah jalan-jalan ke warnet dan main Dota full 3 hari. Ya mungkin itulah kenapa kehidupan sekolah gue terlihat menyedihkan. But setidaknya gue kagak mikirin hal yang delusional kayak anak-anak TikTok. Dan gue bisa matematika basic dari SD. Karena kalau gue melihat anak SMA zaman sekarang, mereka bahkan gak bisa calistung. Holy shit, mereka punya otak sebesar AirPods. Like, gimana caranya lu gak tahu 3 kali 4? Gimana kalau lu tiba-tiba dirampok dan perampoknya bilang, berapa 3 kali 4? Jawab cepat atau aku tusuk kamu. Jawab cepat. 6, 7. Wah, coba aja lo bisa perkalian, lo pasti selamat dalam situasi kayak gini. Dan orang-orang kayak gini, kalau dibiarin lama-lama justru kita yang rugi. Karena kalau lu gak bisa matematika basic, otomatis lu susah nyari pekerjaan. Lulusan Oxford aja susah cari kerja. Lah lu gak tahu 7 kurang 3 lah. 7 dikurang 3 pas 10. Kau ini dari kota bodoh mana? Dan karena lu gak bisa kerja, nanti lu gak punya duit. Dan karena lu gak punya duit dan gak bisa ngitung di 2026 antara lu nantinya mati atau malak-malakin orang di jalan. Jadi yang gak bisa ngitung lu, tapi yang rugi nanti kita, karena lu malak-malakin duit kita. Sebutan masyarakat terhadap orang-orang kayak gini adalah preman. Awalnya, preman itu gak ada. Tapi di saat peradaban manusia berkembang, mereka mulai muncul. Mereka adalah nyamuk, benalu. Di saat kalian lengah, mereka akan langsung menghisap uang kalian. Mereka akan meminta uang keamanan, seolah-olah mereka akan melindungi toko kita. Benar, uang keamanan ini fungsinya biar warung kita gak diacak-acak sama mereka. Akhir-akhir ini gue banyak banget ngeliat berita mengenai preman. Ada pembeli hajatan tewas sama preman. Ada preman ngamuk mecahin mangkok di Tanah Abang. Ada preman ngancem bakar warung. Preman malak supir bajai. Preman ini, preman itu. Normalnya di Amerika kalau kita ketemu orang kayak gini, kita tinggal wah, pap, boom. Selalu berhasil setiap saat. Nah, masalahnya adalah Amerika emang negara aneh. Mayoritas dari kita tinggal di negara yang normal. Indomaret gak jualan Glock di samping kasir. Jadi kita gak bisa ngelakuin hal tadi. Terus kita harus gimana, Bang? Well, ada 3 pilihan. Antara lu lari, serahin semua barang-barang lu, atau mungkin lu ajak duel. Nah, ini bagian yang agak tricky. Gimana caranya lu menang tangan kosong lawan orang yang sering mukulin orang? Ya, lu harus jago kungfu kalau mau menang. Tapi kalau lu beneran menang, selamat tidur di penjara. Dan dari berbagai masalah premanisme di Indonesia sampai saat ini, gua nggak tahu kenapa beberapa itu masih dibiarkan oleh negara kita, oleh pihak berwenang. Salah satunya adalah masalah parkir mie gacoan. Ini gak beres-beres dari dulu, ya ampun. Ada sekelompok orang yang mengaku warga sekitar menolak e-parking mie gacoan. Mereka pengennya kalau parkir tuh harus pakai juru parkir gitu kan kayak yang punya tanah siapa? Man, ini harusnya ilegal. Mereka harusnya di-ban. Mereka harusnya dimarahin sama Timothy Ronald. Orang bodoh. Selain ini membuat orang malas membuka usaha, ini juga membuat konsumen malas datang. Lu aja gak peduli kalau motor kita hilang, membuat gua gak peduli mau parkir di sono. Setidaknya sistem e-parking bisa verifikasi foto plat nomor serta wajah dari setiap pengunjung yang masuk, membuat kita merasa lebih aman. Lah lu bahkan gak bisa ingat satu plat nomor. Ya walaupun ya gue juga sebenarnya ngerasa kasihan sama orang-orang kayak gini. Kehadiran mereka tuh harusnya menjadi cerminan bagi negara. Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan, karena negara gagal meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan kalau dapur MBG aja jauh lebih mewah daripada sekolah? Rumah SpongeBob pun lebih bagus daripada sekolah ini. Tapi ya seharusnya kita gak usah kaget sih ya kalau lu inget kan MBG masuk prioritas utama pendidikan. Anak-anak juga pintar kalau ketua SPPG-nya pada dikasih motor. Dan seperti yang gue bilang di awal, preman itu banyak jenisnya. Dan yang gue sebutin tadi, gue masih bisa melihat mereka dengan sedikit rasa kasihan. Sedikit, karena beberapa dari mereka terpaksa menjadi preman karena kondisi ekonomi. Atau emang stupid aja gitu kan, dapat duit dikit beli miras kan jenius. Tapi di antara itu semua, masih ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang tidak seharusnya kita beri rasa kasihan. Sesuatu itu adalah preman berseragam. Mereka diam-diam. Ya mereka diam.
diam-diam ngasih surat THR. Mereka minta uang THR padahal mereka gak kerja di perusahaan tersebut. What the fuck? Iya, mungkin kita nggak diancam secara langsung, tapi kita diancam pakai Microsoft Word. Gue benci aplikasi ini, men. Gue trauma nulis skripsi. Mereka bakal ngirim surat iuran keamanan, surat dukungan operasional, surat sumbangan, surat cinta, surat kegiatan yang gak jelas sehubungan dengan bla 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 demi kelancaran bla bla. Lancar apa, Cok? Lancar berak. Preman seperti ini bersembunyi mengatasnamakan suatu nama ormas. Selain nyusahin orang, mereka juga menjadi salah satu penyebab asing males investasi di Indonesia, males buka bisnis. Ya udah banyak banget kasusnya. Terus bang, gimana caranya ngatasi ini? Well, lu beruntung karena gue baru aja ketemu Albert Einstein. Jadi, yang paling gampang adalah kita menggunakan intel untuk menangkap preman ini. Para intel ini akan menyamar jadi tukang bakso di Tanah Abang. Nah, pas ada orang yang nagih jatah bulanan, masalah kelar. Tapi bang, terus gimana dengan ormas-ormas yang ngirim surat? Well, lu juga beruntung karena gak cuma Albert Einstein, gue juga ketemu dengan tukang fotokopi depan rumah gue. So here's the plan. Untuk ngeprint surat permohonan minta THR, para preman ini harus pergi ke tukang fotokopi buat ngeprint. Tapi gimana bang kalau mereka punya printer? Oh ya udah, nih gue kasih lu laptop sama printer. Coba lu print satu surat aja. Oke bang, siap. Lah gak bisa dong bang. Lah kok gak bisa? Kertasnya mana? Exactly. Mereka butuh kertas. Untuk mendapatkan kertas tersebut, mereka harus pergi ke toko fotokopi terdekat. Di tempat fotokopi, kita akan memasang sebuah pengumuman yang berbunyi akan segera diresmikan pabrik mobil SMP. Untuk merayakan peresmian ini, kami akan mengundang kalian yang memiliki nama Pak Bondan, Pak Rahmat, Pak Suroso, literally semua bapak-bapak yang suka main tentara-tentaraan untuk menghadiri acara peresmian ini. Tak lupa, kita juga akan memberikan Sprite, alkohol, topi, dan rompi denim secara gratis. Dan kita juga akan menyewa 100 truk sound horeg. Setelah mereka mendengar pengumuman ini, secara rame-rame mereka akan langsung ke lokasi pabrik mobil SMP. Karena preman mana yang gak tertarik dengan semua penawaran tadi? Tapi setibanya mereka di lokasi, mereka cuma menemukan polisi. Polisi tinggal menginterogasi mereka satu persatu, dan beberapa di antaranya pasti ada preman. Damn, I'm a genius, bro. Holy shit, man. Aduh, belum 8 menit lagi, dikit lagi, anjir lah. Kalian masih nonton? Oke, udah 8 menit. Oke, thank you yang udah nonton, thank you.